kasih. Dari awal sampai saat ini Kau ada bersama kami. Membuka hati kami, membuka roh kami, roh jiwa tubuh kami, sama-sama harmonis bersatu untuk connect dengan Roh Kudus. Diterima makanan rohani bagi kami. In the name of Jesus. Haleluya. Everybody say amen. Itulah. Silakan beri tepuk tangan bagi Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bilang haleluya. Shalom. Saya ingin saudara-saudara kita fokus kepada Bapa di sorga. Karena Bapa di sorga bersama Yesus sedang berdoa syafaat untuk kita. Dan Roh Kudus ada di sini. Ada di ruangan ini dan ada di hati kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya melihat ada satu tema yang penting untuk kita sama-sama bisa taruh di dalam roh kita. Bahwa kita semua harus bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi kita semua harus bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan kita baik. Amin. Dalam pembacaan Efesus pasal 3 ayat 20, 1 Tesalonika 5:18, dua ayat ini kita baca. 1 Tesalonika 5:18 itu yang kedua, yang pertama Efesus tadi ayat berapa? 3 ayat 20. Coba mari kita berdiri sama-sama. Yang bergairah bersemangat, mari kita berdiri. Haleluya. Efesus 5 ayat 20 dan 1 Tesalonika 5 ayat 18. Sudah dapat bilang amin. Efesus 5 ayat 20 sama-sama 2-3. Ucaplah syukur senantiasa. Belum semua, ya kita tunggu. Efesus 5 ayat 20 sudah dapat. Katakan amin. Sama-sama 2-3. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 sama-sama saudara baca. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah ke dalam Kristus Yesus bagi kamu. Haleluya. Silakan duduk. Saya saudara-saudara bersyukur untuk ibadah pada kesempatan ini karena saya merasakan Tuhan ada bersama kita. Dan saya percaya Bapak Ibu, Tuhan hadir di antara kita bukan sebuah keadaan biasa. Katakan bukan keadaan biasa. Dan saya yakin saudara, mulai dari gembala, ibu gembala, pelayan-pelayan, semua kita segrup satu keluarga Balamu dan Sawengan, Anda telah membayar harga. Kalau saudara mau Tuhan hadir bersama kita, maka kita harus pikul salib. Pikul salib saudara, saya akan bawakan pada hari Sabtu ya. Apa makna kita pikul salib? Apakah saya sakit-sakit itu pikul salib? Apakah saya kekurangan duit itu pikul salib? Apakah saya jatuh dari pohon kelapa itu pikul salib? Nanti ikuti pada hari Sabtu. Haleluya. Nah, saudara perhatikan di dua ayat tadi ada dua kata yang muncul sama, yaitu pertama mengucap syukur. Katakan mengucap syukur. Ya, mengucap syukur. Yang kedua adalah satu yang sama. Yang poin yang kedua itu segala hal atau segala sesuatu. Betul ya? Segala hal atau segala sesuatu. Saya ingat waktu saya khotbah di tempat Ibu Messi, saya khotbah tentang mengapa kita mengucap syukur. Mengapa kita mengucap syukur. Nah, saya kali ini tentang apa yang harus kita ucapkan syukur. Alasan apa? Maksudnya poinnya yang kita syukuri itu apa? Supaya dalam rangka supaya manusia roh kita makin terbangun. Yesus, salah satu karakter yang harus ada pada kita adalah kita harus memiliki habit, katakan habit. Habit itu kebiasaan untuk selalu mengucap syukur apapun keadaannya.
Kalau saudara mengucap syukur pada saat saudara punya dompet tebal, orang yang tidak kenal Yesus pun bisa. Tapi pada saat saudara punya dompet, jangankan tebal, jangankan kempes, dompetnya sekalian hilang, saudara masih tetap bilang, thank you Lord Jesus. Amen. Kalau Tuhan ambil dompet saya, Tuhan bisa ganti dengan rekening. Haleluya. Karena kita punya perspektif kerajaan Allah. Haleluya. Apa yang harus saudara, apa yang orang Kristen harus syukuri, supaya kita tidak terfokus hanya kepada sesuatu yang sifatnya spektakuler, yang sensasional, tetapi hal-hal praktis dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang saya Max, apa yang istri saya Connie, apa yang keyboardist Endra, apa yang Penatua Diaken akan syukuri setiap hari. Mari kita daftarkan. Daftarnya cukup panjang, tapi karena waktu kita batasi beberapa poin yang bisa saya bagikan. Yang pertama, Filipi 1 ayat 21 sampai 22. Filipi 1 ayat 21 sampai 22. Saudara yang bersemangat bilang haleluya. Haleluya. Saudara yang bergaya bilang puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, Filipi 1 21 22. Firman Tuhan, Filipi 1 ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Ya. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Yes. Tetapi jika aku harus hidup di Yes. dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Amen. Dari mana yang harus kupilih? Ya. Aku tidak tahu. Ya, ayat kedua sudah tahu. Yes. Ya, haleluya. Filipi pasal 2 mengatakan, Filipi pasal 1 21 22. For to me to life is Christ and to die is gain. Bagaimana dia melihat hidupnya dari sudut pandang baru, bahwa karena kita memiliki roh yang baru, maka saudara dan saya patut mensyukuri. Apa yang patut kita syukuri? Yang pertama, kita bersyukur kita masih memiliki kehidupan yang sekarang ini. Yes. Katakan amin. Amin. Karena sudah beberapa kali saya bagikan bahwa ketika hidup yang fisik ini berakhir, maka peluang untuk roh kita bertambah besar berhenti. Peluang untuk kita menyimpan harta di surga stop. Peluang untuk kita mengupgrade rohani kita bertambah kuat sudah selesai karena kendaraannya sudah berhenti. Yeah. Jadi kalau kita masih roh, jiwa dan tubuh masih sama-sama harmoni, bergerak, berjalan sama-sama, itu berarti kita masih hidup. Kata hidup ada dua. Kata yang pertama bios dan yang kedua adalah zoe. Bios adalah hidup yang ada pada seekor binatang dan ada pada sebuah pohon, sebatang pohon, ya. Tetapi zoe itu adalah hidupnya kita yang diberi oleh Allah sejak kita lahir baru, bukan hanya nafas, tetapi hidup kita hidup baru, dan hidup ini beroperasi selama kita terkonek roh, jiwa dan tubuh. Nanti hidup ini akan berlanjut setelah dalam dimensi roh, tetapi setelah di dimensi roh dia tidak bisa tambah, tidak bisa upgrade, tidak bisa berkembang, karena bagaimana dia selesai begitu terus selamanya. Jadi kalau selama kita masih dalam tubuh, masih hidup, ini patut kita syukuri. Amin. Haleluya. Haleluya. Hidup manusia itu seperti uap, seperti steam. Ya, kalau saudara mau masak pakai steam, kemudian Yakobus pasal 4 bilang apa? Kita masih hidup sampai sekarang ini harus disyukuri karena hidup manusia itu seperti uap, ya. Seperti uap artinya haleluya. 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 Seperti uap artinya sebentar kelihatan, sebentar tidak ada, ya. Sebentar saudara kalau roti atau biapo saudara lihat masih ada kecuali saudara makan. Tapi kalau uap saudara lihat tiba-tiba saudara tidak lihat lagi, dia namanya evaporasi. Ada penguapan dan kemudian dia lenyap begitu saja. Hidup kita begitu singkat. Ada teman saya saudara begitu kelihatannya sehat-sehat, tapi tiba-tiba sudah tidak ada. Jadi kalau hari ini walaupun haleluya, saudara bersyukur orang sakit-sakit belum mati. Haleluya. Haleluya. Ada orang sehat-sehat masuk gigi. Jadi orang mesti bersyukur. Kau pakai ini hidup ini untuk apa? Bagiku hidup adalah Kristus, dan kalau aku masih hidup sekarang ini, maka hidupku bukannya aku lagi, dan hidupku adalah untuk berbuah bagi Kristus. Haleluya. Nah, saudara, saya mencatat bahwa harapan hidup orang Indonesia tahun 2017 itu pria 69, wanita 73. Oh, ternyata wanita lebih kuat orang berbeda. Haleluya. Tuhan, makanya namanya janda. Oh, maksud saya
Banyak yang bisa bertahan karena wanita ternyata dipoto lebih kuat dari pria. Pria punya harapan hidup 69. Jadi kalau saudara-saudara dan saya masih ada, haleluya, ini bukan karena harapan hidup Indonesia tinggi, tetapi ini karena anugerah Tuhan. Sebab harapan hidup orang Hong Kong lebih tinggi. Orang Hong Kong lebih umur rata-rata 85. 85 itu rata-rata diambil satu bangsa, kemudian dikalkulasi setiap orang mati dan dikumpulkan umurnya, kemudian dibagi rata maka ketemu angka 85. Kalau Indonesia 69 pria, 73 wanita. Bersyukurlah para wanita, haleluya. Karena para wanita ini memang ternyata kuat-kuat mereka. Mereka bisa memikul kotoran, bisa pikul batang kelapa, tapi mereka bisa pikul kotoran. Karena apa? Mereka itu punya daya tahan lebih kuat. Maka bersyukur saudara jadi wanita. Amin. Haleluya. Saya catat saudara-saudara, kita masih ada malam ini adalah anugerah. Kita masih hidup adalah kesempatan. Saudara, saya catat seluruh dunia dalam satu hari ada sekian, kurang lebih 183.000 orang mati setiap hari. Bayangkan kalau saudara masih ada dan tak masuk di kelompok itu anugerah. Kemudian dalam satu detik hampir 2-3 orang mati. Satu detik saya khotbah berapa detik. Seberapa yang bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi setiap detik ada 2-3 orang mati. Dan kalau saudara beberapa detik sudah lewat masih ada, ini adalah kemurahan. Bersyukur, terima kasih Tuhan saya masih hidup. Terima kasih saya masih bernafas. Bersyukurlah saudara-saudara, ada yang saudara tidak sadari saya ingin bagikan. Di hidup saudara, di tubuh saudara, katakan di tubuh kita. Di tubuh kita ada 2 jenis otot ya. Ada 2 jenis otot. Otot yang pertama adalah otot sadar dan ada otot yang tidak sadar ya. Yang saya maksud begini. Ada otot yang nanti bergerak karena kita sadar, kita perintah dia bergerak. Tangan, mulut, mata, telinga, berespon, leher apalagi. Ya istri-istri seperti leher, haleluya. Entar sana, entar sini tergantung mereka. Nah, kita bisa menggerakkannya karena ada perintah dari pusat otak kita dengan otot sadar itu dia merespon. Tapi saudara, jangan lupa ada otot yang tidak sadar tetap bergerak. Saudara tidur, saudara mau bekerja, atau saudara istirahat, saudara tidak komando, dia tetap bergerak. Dan ini adalah sebuah anugerah bagi saudara. Otot yang tak sadar itu adalah otot jantung. Otot jantung, otot paru-paru. Dan mungkin usus saudara. Saudara kan waktu makan tidak bekerja lagi. Nanti di mulut saudara punya, tapi di dalam lambung saudara tidak bekerja lagi. Otot itu, enzim-enzim dan usus itu bekerja sendiri. Dan saudara masih sudah tidur, dia masih bekerja barangkali. Jadi ada bagian dari saudara dan saya, bukan saudara yang komando dia bergerak, tetapi itu terjadi oleh karena anugerah Tuhan. Amen. Karena kalau jantung masih berdetak, saudara-saudara, alat mana yang tidak pakai baterai tapi berpompa terus? Alat mana yang tidak pakai strom tapi bergerak terus? Umur sudah 42 tahun Bapak Amos ya. Nah, selama itu dia berdetak terus. Itu cuma terjadi oleh karena tangan Tuhan. Amen. Dan kalau kita lupa itu, maka kita tidak mungkin akan mensyukuri. Karena kalau kita ingat ternyata detak jantung kita 1 menit berapa kali berdenyut, itu semua adalah anugerah Tuhan. Haleluya. Jadi tangan kaki bergerakan, ada otot sadar, diperintah oleh otak. Tapi jangan lupa jantung, paru-paru, pencernaan kita masih tetap bergerak saat kita tidak komando. Dan itu terjadi oleh karena anugerah Tuhan. Kalau itu berhenti maka kita selesai. Jadi kita bersyukur, salah satu yang poin pertama adalah kita masih hidup. Bilang kiri kanan, bro, masih hidup. Bersyukur, haleluya. 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 Yang kedua, apa yang harus kita syukuri supaya kita buatkan daftar. Daftarnya panjang tapi hanya beberapa saja. Ya, 3 Yohanes ayat 1 dan 2. 3 Yohanes ayat 1 dan 2. Karena pasalnya cuma 1, jadi disebut langsung 1 dan 2. Ya. Firman Tuhan dari penatua kepada Gaius yang kukasihi dalam kebenaran. Bukan Gaius kamu nanti. Lanjut. Saudaraku yang kekasih,
Aku berdoa Aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat. semoga engkau baik-baik saja dan Sehat-sehat saja sehat-sehat saja. dalam segala sesuatu. Ya, Sama seperti jiwamu baik-baik saja. ya. Haleluya. Roh baik-baik saja, jiwa baik-baik saja, dan tubuh baik-baik saja. Haleluya. Haleluya. Kalau saudara bisa hadir pada ibadah ini, saya percaya, dan boleh berhari ulang tahun Bro Amos, saya percaya kita bisa karena Tuhan berikan kita kesehatan. Amin. Dan yang pertama harus kita syukuri adalah kehidupan. Yes. Kehidupan jangan disia-siakan. Lebih banyak ibadah lebih bagus, lebih banyak melayani lebih baik, lebih banyak cari Tuhan lebih bagus, lebih indah. Dan kemudian yang kedua kesehatan. Ya. Aduh, haleluya. Ternyata nanti saking buat orang sadar bahwa kesehatan itu mahal. Tanya mana Heri dengan Pak Anies ada belum? Ini bukan promosi asuransi. Saya mau kasih tahu paling tidak sekarang ini paling kurang dari data yang saya dapatkan ada 30 jenis penyakit menular di sekitar kita. Paling kurang 30 penyakit menular di sekitar kita. Belum termasuk COVID, ya. Haleluya. Jadi penyakit menular ini ada di sekitar kita, dan kalau belum atau tidak menjangkiti kita atau terjangkit kita, tapi karena sel yang Tuhan beri pada kita saat tertentu di dalam tubuh kita yang namanya antibodi, itu bisa bergerak, beroperasi, dan kita bisa melawan itu yang namanya virus, kuman, bakteri. Saudara-saudara, kita bisa kalahkan. Saya percaya itu adalah anugerah Tuhan. Berapa banyak kali saudara, saya melihat dari sisi kontaminasi, ya, kontaminasi yang namanya udara, air, tanah, ya, sinar matahari, ya, beberapa unsur udara, air dan tanah, ya, yang untuk sudah dikalahkan oleh negara. Unsur udara, air dan tanah, kalau saudara bawa ke laboratorium, hampir rata-rata telah terkontaminasi oleh hal-hal yang sifatnya nanti dilihat oleh kaca pembesar, mikroskop. Kemudian kalau saudara tahu semua seperti itu, tidak ada yang akan minum air lagi kita, atau tidak ada yang akan makan sayur lagi, karena insektisida, ya, apa yang di tanaman, pestisida. Kalau insektisida untuk serangga mati, pestisida untuk tanaman. Kalau kita cuma andalkan orang tubuh ini saja, saya yakin sakit penyakit justru karena ada satu faktor, oleh karena ada bilur-bilur Yesus di dalam roh kita. Secara spiritual, saudara, tidak dapat dijelaskan. Memang ini bukan obat secara medis, tetapi puji Tuhan ada ayat mengatakan hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah mengerikan tulang. Hati dan semangat itu kalau baca dalam bahasa aslinya itu bukan jiwa tapi roh. Itu namanya ruah. Jadi kalau rohmu kuat, rohmu strong, virus boleh ada, kuman boleh ada, tetapi kuman virus tidak bisa mendominasi saudara, tidak bisa mengalahkan saudara, karena saudara punya level lebih di atas, karena ada bilur-bilur Yesus yang menolong kita. Di dunia ini ada dua jenis penyakit besar, penyakit yang namanya penyakit oleh karena infeksi, dan penyakit yang non-infeksi. Mau infeksi, non-infeksi, yang infeksi itu virus, kuman, bakteri, dan ada 10 penyakit yang mematikan, dan beberapa penyakit yang sampai hari ini belum ada obatnya. Tetapi anugerah Tuhan kita masih ada hari ini. Oleh darah Yesus kita diampuni, oleh bilur Yesus kita dikuatkan. Sel-sel imun dalam tubuh kita kadang lemah, tapi karena kita punya iman, kita roh kuat, kita bisa mengalahkan virus, kuman, bakteri. Saudara, ada juga penyakit non-infeksi, gangguan saraf kejepit, kelainan jantung, cacat fisik, gigi ompong, patah tulang, rambut rontok, tapi kita masih kuat menghadapinya. Amin. Haleluya. Saya percaya saudara-saudara, kalau saudara sehat hari ini, itu merupakan salah satu alasan yang kedua atau poin apa yang harus kita syukuri. Kita bersyukur kita sehat. Haleluya. Saudara-saudara, ada orang bersaksi kita kalau sakit sudah 50. Potong-potong, saudara-saudara punya masalah kesehatan. Tapi saya simpulkan bahwa kesehatan karena Tuhan. Haleluya. Kesehatan karena Tuhan. Ini orang asuransi bermasuk. Haleluya.
Saya bagikan sebuah daftar bagi saudara supaya saudara bisa membuka wawasan saudara. Kita tidak boleh hanya melihat Tuhan dari sisi roh, tapi kita lupa bahwa Tuhan lah yang menyembuhkan sakit kita. Ya. Haleluya. Haleluya. Saya ingin saudara melihat ada banyak yang kita sedang gumuli tanpa kita sadari kita telah melewatinya dan kita menang. Amin. Apa yang ditakuti oleh organ-organ di tubuh kita? Paru-paru takut sama rokok, paru-paru takut sama debu, paru-paru takut sama polusi. Tapi kalau kita paru-paru ini pakai lebih banyak penyembahan, paru-paru kita sehat. Haleluya, haleluya. Sebab perokok itu bukan hanya perokok aktif yang bisa kena, perokok pasif. Orang naik mikro, orang sekarang rokok sudah lebih canggih. DP rokok darah, DP asap banyak sekali. Itu apa DP namanya? Vapor. Nah, saya percaya jemaat-jemaat di sini tidak lagi yang merokok. Amin. Kalau masih ada yang bertanya, boleh nggak orang merokok? Itu level orang di bawah sekali. Orang pertanyaan adalah, boleh nggak orang bekerja untuk Tuhan? Nyada pulang-pulang. Itu tinggi dari level. Haleluya. Katakan amin. Amin. Saudara, jantung kita punya musuh adalah makanan yang tinggi kolesterol, berlemak, babi tore, babi goreng, babi bakar, babi putar, babi angus. Haleluya. Semua yang asin-asin, ya, yang asinan Bogor, yang asinan ikan garang, semua itu merusak banyak di jantung kita. Tapi siapa peduli, banyak orang karunia yang makan. Amin. Haleluya. Bukan cuma makan, babungkus lain-lain. Haleluya. Hampir 1 minggu itu orang banyak acara. Dan salah satu karunia yang saya lihat ada pada kita adalah karunia babungkus. Saya percaya saudara-saudara bahwa kesehatan itu harus disyukuri. Ada yang kurang minum di sini bermasalah kandungan kemih. Ada yang otaknya bermasalah karena apa? Terlalu banyak berpikir, terlalu banyak stres. Ya, karena lebih banyak kalau saya pesan, kalau saudara lagi stres jangan jaga toki itu kepala di tembok. Amin. Jangan jaga toki kepala di tembok, bilang amin. Bertobat karena otak mengalami goncangan bisa geger. Dan otak bisa gangguan kalau minum alkohol. Halo? Yang tukang langganan alkohol, berhenti karena kesehatan Tuhan akan berikan padamu asal engkau perhatikan apa yang Tuhan suka dan apa yang Tuhan tidak mau. Lambung, saudara-saudara, hari-hari kita berlawanan berhadapan dengan tantangan. Lambung itu makan terlalu banyak, makan yang terlalu asam, makan yang terlalu pedas. Nah, kita punya lambung ini bermasalah. Haleluya. Saya percaya saudara, apapun faktanya, kalau kita jaga hidup kita, roh kita baik-baik saja, otomatis kita juga akan jaga gergantan. Amin. Orang yang levelnya cepat kalah karena suka begadang, tidur-tidur sampai tengah malam, dosa malam yang ada ikut begadang sampai pagi. Haleluya. Kemudian usus, orang yang suka makan yang tidak bersih, makan instan, gorengan DP gorengan minyak satu kali DP botol DP plastik dong tahu. Kalau saudara goreng, setelah digoreng saudara makan DP pisang DP plastik sudah ditabungkus dipisah. Nah saudara makan dengan lahap dan usus saudara bermasalah. Perhatikan baik, ada banyak orang yang terbiasa makanan kaleng ususnya bermasalah. Haleluya. Itu sebabnya yang fresh kita perlu makan. Tapi walaupun fresh, tapi kalau roh kita stres, kita tidak bisa apa-apa. Tapi kalau roh kita fresh, kita tidak stres. Haleluya. Yang penting makannya harus fresh. Haleluya. Yang ketiga, apa yang harus kita syukuri? Ibrani 12 ayat 17. Ibrani 12 ayat 17. Yang pertama yang kita syukuri adalah kehidupan. Jangan saudara lupa, baru 3 poin. Yang pertama kita syukuri adalah kehidupan. Yang kedua kita syukuri adalah kesehatan. Yang ketiga adalah Ibrani 12 ayat 17. Firman Tuhan, sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Amin. Haleluya. Sekalipun dia mencari dengan mencucurkan air mata. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-17. Ada kata apa yang saudara harus syukuri di ayat itu? Apa? Kesempatan. Mantap. Yang ketiga harus saudara syukur. Bersyukurlah
Karena ada banyak orang punya ini, punya itu, tapi tidak ada kesempatan lagi. Tuhan tutup. Punya keahlian, punya kecakapan, tapi tidak punya lagi kesempatan. Ya. Saya kasih contoh misalnya, anak muda punya banyak kesempatan, punya banyak tenaga, tapi nggak ada doi. Haleluya, nggak ada doi. Orang sudah paruh baya, ya, punya banyak tenaga, punya banyak doi, tapi tidak punya waktu karena sibuk. Haleluya. Kemudian kalau tua sudah banyak doi, ya, banyak doi, banyak kesempatan, maksudnya ada tenaga. Dari karena sudah tiap segmen dari hidup kita ada bagian di mana saudara walaupun mau sudah tidak bisa. Artinya kalau kita masih diberi kesempatan, kita harus mensyukurinya. Karena ada orang lain pengen tapi tidak bisa. Kesempatan maksud saya adalah kesempatan untuk berkarya, kesempatan untuk melayani, kesempatan untuk berbuat baik. Saya catat saudara-saudara, dalam masa terakhir ini Indonesia itu ada orang menganggur sebanyak 11.530.000 orang. 11.530.000 orang menganggur. Ada yang memang menganggur karena memang malas, tapi ada orang yang menganggur karena cari kerja tidak dapat kerja. Tapi kalau kita bisa ada sesuatu yang Tuhan percayakan pada kita untuk mengerjakannya dan bisa menghasilkan sesuatu sekecil dan sesederhana apapun itu kesempatan untuk kita bermultiplikasi. Kita memiliki domain masing-masing. Amin. Di Amerika ada pengusaha yang cuma bikin mantis tapi dia kaya raya karena dia fokus. Dia fokus pada kesempatan yang Tuhan percayakan padanya. Kita sudah banyak orang kita pindah sini pindah sana. So kemarin jual gohu, sekarang jual rujak, kemudian pindah jual gado-gado, pindah lagi tidak betah, jual tidur Tuhan, terus berpindah-pindah terus, terakhir jual Tuhan. Karena tidak setia pada apa yang Tuhan percayakan. Haleluya. Sekarang kompetisi dunia kerja itu sangat ketat. Setiap tahun tamatan SMU itu 1,8 juta Indonesia bersaing cari kerja, bertambah dengan sarjana 1,7 juta tiap tahun cari kerja. SMA dengan sarjana total 3,5 juta per tahun bertambah di Indonesia untuk mencari pekerjaan. Jadi kalau saudara ada pekerjaan, saudara ada Tuhan percayakan bisnis yang kecil, besar atau sedang, saya tidak peduli. Yang pasti kalau saya lihat itu adalah kesempatan Tuhan bagi saudara untuk berbuat berkarya dan bilang makasih banyak Tuhan. Dan kebanyakan Tuhan Yesus. Biar saudara cuma tukang bikin gohu, tapi kalau gohu bisa terkenal dari Sabang sampai Merauke, maka saudara bisa membuat domain saudara bisa memberkati saudara. Syukuri, jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Amin. Jangan bandingkan dengan kesuksesan orang lain. Ada banyak orang saudara-saudara karena kesempatan ini dia tidak lihat dari sisi Tuhan, maka akhirnya dia pada saat dia mencari untuk melakukan hal yang sama, Tuhan bilang pintu sudah tertutup. Kesempatan ini juga saya bisa bawa ke arah kesempatan untuk ibadah. Haleluya. Kesempatan untuk cari Tuhan. Saudara masih bisa datang ke tempat ini, walaupun tempat ini kadang-kadang Sherlocknya sudah harus mengeluarkan sedikit tenaga berpikir untuk cari lokasi ini. Tapi ini adalah kesempatan saudara bisa datang dan saudara gunakan ini, saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah orang yang mencari Tuhan. Singa-singa muda merana kelaparan. Ya, tetapi orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu yang baik. Haleluya. Saudara ingat bahwa 120 tahun Nuh memberitakan berita keselamatan sambil dia membuat bahtera, tapi 120 tahun tidak ada yang respon. Bayangkan 120 tahun. Ketika hari pintu bahtera ditutup, saudara tahu, saya catat Metusalah, opa dari Nuh, harinya tahun dia mati adalah tahun air bah turun. Jadi kalau seandainya saudara bayangkan ketika pintu bahtera itu ditutup oleh Tuhan di belakang Nuh, ada sekian banyak orang di luar bahtera bilang Nuh, ingatkan Pak Opa. Kami selalu panggil Om Nuh, turun dua sepupu. Nuh jawab, salah-salah kita sayang pangoni. Tapi itu pintu dan tutup, bukan kita tangan yang tutup. Kalau kita tahu, saudara, kalau Tuhan tutup, dia lagi pedaun pintu turun di mana? Apalagi dia kunci. Jadi kalau sudah tidak ada kesempatan, seperti Esau,
menangis sampai meraung-raung. Saya baca di Kejadian 25, 26. Dia bilang, kurang itu tuh berkat kasih yang Papa Ishak. Iyo, kita kasih semua apa yang bukan anak-anak, panang ente, menganggap rendah, hak kesulungan, kesempatan kau anggap remeh. Tapi kalau malam ini sudah bisa ibadah, jam very good for you. Tuhan angkat jempol untuk saudara. Karena kesempatan hari ini tidak datang lagi tahun depan. Tanggalnya bisa sama, harinya berbeda, tahunnya berbeda. Jadi kesempatan ini kalau sudah gunakan, praise the Lord. Haleluya. Dan saya percaya saudara tidak akan buang-buang lagi kesempatan ke depan. Kalau Tuhan kasih kesempatan melayani, layani. Karena orang kaya ketika di api penderitaan di alam baka sana bilang, Abraham, tolong apabila akan tapi kagak ada dan 5 di bumi, dong hidup alifur kita. Kita di sini menderita ya, satu tetes air kita minta. Abraham bilang, antara kamu dan kami ada jurang yang tak terseberangi. Dan artinya kami tidak bisa saling menolong kalau sudah disalah. Maru ingatkan Abraham, tapi saudara ada 5 kasih yang alifur rupa kita. Oh jangan orang masuk pakai tepe tampuk sini kasih yang. Abraham bilang di bumi ada pendeta, ada firman, ada Alkitab, ada gereja. Lo biar dalam rasa turun akan kesal, tapi kasih tahu pada orang kasih yang siksa kita di sini. Sedangkan orang hidup tidak dengar pada orang mati. Haleluya. Nah, banyak orang sekarang orang hidup tidak percaya, orang mati tidak percaya. Saya heran luar biasa. Sehingga datang pendeta pada pendeta satu dan kasih kabar bahwa satu pendeta ada di neraka. Saya tahu bahwa kesempatan kita ibadah malam ini adalah anugerah. Dan ini harus disyukuri. Jadi saudara jangan bilang buang-buang waktu saya malam ini. Tidak. Ini kesempatan yang saudara gunakan. Saudara pulang pasti bawa berkat. Pasti bawa damai sejahtera. Pasti bawa kemenangan. Memang tidak semudah yang kita pikirkan, tapi bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Haleluya. Berapa tadi? 3. Yang keempat adalah tadi kesempatan. Mari kita lihat Yohanes 2 ayat 23 sampai 25. Yohanes 3 ayat 23 dan 25. Apa yang saudara dan saya daftarkan sebagai sesuatu yang harus kita syukuri supaya jangan ada yang miss. Yohanes 2 23 25. Firman Tuhan, dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Yes. Ayat 25, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Haleluya. Haleluya. Apa yang sudah dapatkan di situ? Bahwa banyak orang percaya pada Yesus, bukan? Ya, tapi sebaliknya Yesus apa tidak pada mereka atau tidak apa pada mereka? Tidak percaya pada mereka. Saudara boleh jadi orang percaya, itu baik. Karena untuk jadi percaya hanya Roh Kudus yang bisa taruh. Orang bisa mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan itu terjadi oleh karena Roh Kudus. Apa sebab sampai sekarang banyak orang menentang Yesus? Karena bukan Roh Kudus yang taruh di hati, tidak mungkin. Dan kalau kita percaya Yesus hari ini, syukur, puji Tuhan. Tapi yang saya mau tekankan di sini, banyak orang percaya, tapi banyak orang percaya tidak berbanding lurus dengan orang yang bisa dipercaya. Maksudnya, orang mempercaya Yesus banyak, tapi orang yang dipercaya Yesus itu tidak sama banyak, begitu. Setuju dengan saya? Bilang amin. Dan mari kita berusaha menjadi orang yang bisa dipercaya, karena Yesus tahu apa yang di dalam hati manusia. Tadi ayat berapa bilang? Tidak perlu seorang beri kesaksian tentang kita pada Yesus, ya. And had no need that anyone should testify of man, for he knew what was in man. Apa yang ada dalamku, apa yang ada dalam saudara. Tidak perlu ada saksi lain di luar Yesus yang memberitahu siapa saudara dan siapa kita, karena Yesus tahu kita siapa. Amin. Yesus tahu kita siapa, artinya Yesus tahu kita itu bisa tidak dapat kepercayaan dan kita menyadari dan mensyukurinya. Mensyukuri atau menyukuri? Mensyukuri, bukan menyukuri. Kan kalau menyukuri itu mau cukur-cukur kelapa mungkin ya. Kita harus mensyukuri, amin. Mensyukuri. Karena saudara percaya bahwa tidak semua, ayat ini bilang tidak semua orang bisa atau mendapat kepercayaan.
Saya percaya semua yang hadir malam ini masing-masing kita memiliki talenta paling kurang satu. Amin. Salah satu talenta, saya tidak ada talenta. Pak Max, Dek atau Gembala ada talentamu hadir di ibadah. Katakan amin. Kau talenta dia cuma itu kau yang dia pakai, kesian. Tuhan akan ambil kembali kepercayaan itu. 5 jadi 10, 2 jadi 4, 1 diambil kembali apapun yang ada padamu. Kenapa? Karena Tuhan lagi cari orang yang bisa dipercaya. Jadi kalau saya dan saudara dipercaya malam ini boleh datang di hadirat Tuhan, kepercayaan ini harus disyukuri. Amin. Haleluya. Saya baca tapi saya tidak jelaskan malam ini. Ada satu ayat yang mengatakan kita akan menjadi dewasa kalau Tuhan menghendakinya, kalau Tuhan menginginkannya. Artinya biar saudara berusaha, kalau Tuhan tidak berkenan tidak akan jadi apa-apa. Tapi kalau saudara sudah berusaha untuk jadi dewasa dan Tuhan merestuinya, itu adalah kasih karunia. Itu adalah orang yang kemurahan. Amin. Itu berkat yang harus kita katakan, thank you Lord Jesus. Karena saya punya sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidup saya. Dan saya sedang melakukannya, sedang memultiplikasikannya. Jangan anggap rendah, jangan anggap remeh. Kepercayaan ini mirip-mirip dengan kesempatan tadi. Jangan anggap rendah, remeh apa yang Tuhan percayakan padamu. Haleluya. Menurut Matius 25 ayat 14, kalau kita total 3 orang tadi, talenta 5, talenta 5, talenta 2, talenta 1, maka kalau saya total jumlah 100%, itu ada 30% orang ternyata tidak bisa dipercaya. Ya kan 5, 2, 1. Jadi dari 100 itu ternyata kalau menurut data Matius 25 ada 30 orang, 30% maksud saya, masuk kategori orang yang tidak bisa dipercaya. Dan saya yakin saudara dan saya masuk ke kategori 70% orang yang bisa dipercaya. Dan kalau Tuhan percayakan sesuatu, bersyukurlah Tuhan itu. Bersyukurlah Bro Amos, Sesianti, bersyukurlah CG1. Tuhan percayakan Ibu Ponto, orang-orang yang berdatangan ini, orang-orang kepercayaan yang Tuhan beri. Dan itu patut disyukuri. Makasih banyak Tuhan. Karena kalau Tuhan percaya, Tuhan beri apa saja yang Dia bisa beri. Dan saya yakin itu terjadi bagi kita jadi satu buat keluarga. Kalau udah sampai amin. Amin. Haleluya. Saudara, kalau orang itu dipercaya Tuhan, tentu juga dipercaya oleh manusia. Amin. Setuju dengan saya, katakan amin. Amin. Saya setiap kali mau keluar di mana-mana saya pergi, saya rasa senang sekali. Saking jemaat ini karena mungkin mengasihi, tapi juga karena mereka mempercayakan sesuatu pada kami. Setiap kali saya mau keluar mobil, selalu ada tukang parkir yang dengan sukarela, kiri Pak, belok kiri Pak, lurus. Artinya mereka memberi apresiasi karena sesuatu yang mereka lihat pada saya, dan saya juga terima kasih karena tukang parkir. Haleluya. Tapi ada satu saya perlu cerita. Kami pergi ke satu tempat, itu dia memasak, dia yang punya tempat itu. Kalau kami datang, kami makan, dia layani kami. Karena apa? Satu, dia mempercayai kami, dan kepercayaan itu ternyata harus dijaga. Amin. Nah, waktu dia layani, dia semua masak, dia atur meja, dia kasih makan. Kemudian waktu kami mau pulang, dia antar juga kami tempat parkir. Satu yang saya mau cerita, waktu saya undur, saudara, ini ada adik Joanna dan Lea, ada babi buk, ada Joanna dan Lea. Babi itu opak, suka nama. Bilang, bagaimana kok? Aman. Betul, dia begitu percaya, betul orang saya suka tabrak, tapi haleluya. Hari kita yang Somalo, kita tabrak betul babunya buk. Waktu besar begitu. Itu kok kita nak dapat di kaca spion. Jadi sama tulis di oto di belakang kita, menjauh karena sopir tidak bisa melihat Anda. Kalau orang percaya sedang orang tabrak mau marah no. Begitu terpaksa. Haleluya. Biar saudara belum bayar dia nak marah-marah. Haleluya. Tapi tetap jangan lupa, setiap kali apa yang Tuhan percayakan padamu jangan disepelekan, jangan diremehkan.
Kalau saudara dapat kepercayaan tugas di gereja, lakukan itu sebaik yang kau bisa di bidangmu. Maka engkau akan menjadi seperti apa yang 5 talenta Tuhan bilang, salahlah engkau, hai hambaku yang setia. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhan. Amin. Dan apa yang ada pada 5 kamu dapat, 5 kelipatan yang kamu dapat akan kembalikan juga lagi kepadamu. Ya. Luar biasa, haleluya. Orang banting tulang suara lelah, ternyata semua berkatnya kembali juga kepada kita, bukan kepada yang lain. Kepercayaan harus disyukuri. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, saya walaupun banyak kekurangan tapi masih jadi gembala sampai hari ini. Jadi penginjil Bramos, jadi pemain musik Brenda. Jadi penatua diaken. Ini adalah kepercayaan. Ada orang jangan bilang ini biasa-biasa saja. Kalau kita suka no. Kalau kita sudah mau, ya apa? Kalau ini kepercayaan yang Tuhan beri, kalau saudara hargai. Saudara, kebutuhan Tuhan bukan makan minum, amin. Ya. Kebutuhan Tuhan bukan saudara kirim dolar. Ada yang kirim pulsa pada saya, terima kasih. Kalau boleh kirim lagi, haleluya. Ada yang mau kirim mic pada kita. Pas saya karena dalam janji tapi suara perekaman pilih saya, mau kirim mic tentang marjo, haleluya. Tapi saya mau kasih tahu kalau Tuhan sudah tidak percaya, kau tidak bisa buat apa-apa lagi. Ya. Sebabnya kepercayaan ada di tanganmu, syukuri itu. Amin. Jangan kerjakan dengan sumutan. Yes. Berat atau ringan, maju terus. Ya. Never give up, haleluya. Karena kalau cuma mau bilang berat, saudara kami tabungan suami istri yang bertuan juga satu karomta ada. Cuma kami tidak pengen sharing. Jangan sharing masalah. Ada satu hamba Tuhan bertemu dengan kami. Dia mulai bicara tentang kekurangan, kelemahan, masalah, kesulitan. Bukan semua di situ. Saya bilang, bro, kalau mau baca cerita begitu kita lebih banyak. Jadi maksud saya, stop begitu. Lihat Kristus. Siapa Tuhan kita? Amin. Lihat Yesus, Ya. junjungan kita. Yes. Lihat Kristus, pola kita. Ya. Sudah pada titik nadir yang paling berat. Dia tidak bilang, kalau kita tahu kita sembuhkan orang kusta. Kalau kita tahu kita sembuhkan orang buta. Karena kusta dan buta orang-orang yang sama, yang menghujat saya, salibkan dia. Itu sebabnya saudara-saudara, hari ini kalau Tuhan percayakan sesuatu, syukuri. Karena ini adalah anugerah Tuhan. Amin. Jangan salah gunakan kepercayaan yang Tuhan beri. Ya. Karena ada yang Tuhan ambil kembali. Bahkan apapun yang ada padanya dipindahkan kepada orang lain. Siapa? Pemegang 1 talenta. Saudara, bukan hanya 1 talenta. Saya yakin sudah ada yang lebih dari 1, 2, 5. Dan saya percaya itu semua untuk kemuliaan, hormat bagi nama Tuhan. Saya juga saudara pernah pergi ke sebuah apotik. Setiap kali saya beli, kalau uang saya tidak cukup, tuh apotik selalu bilang, sudah Pak, aman Pak, aman. Nanti Bapak balik, ya nanti Bapak balik kalau doi bayar, kalau lupa sudah lah, yang penting Bapak. Setiap kali saya datang, 1 kali saya balas, Pak ini doi lebih ambil, kenapa Bapak? Kita pernah kali, saya lupa kan, dan kali kita kurang tapi doi, oh baku balas kan, supaya orang membangun kepercayaan, amin. Jangan sudah pura-pura lupa, sudah lebih, haleluya, Tuhan luar biasa, amin. Kepercayaan harus disyukuri, Ya. harus dihargai. Amin. Lukas 17 ayat 10 masih di poin 4. Saudara yang bergairah dengan firman ini, roh saudara sementara dibersih-bersihkan. Amin. Motifmu dilurus-luruskan. Amin. Supaya saudara tidak kehilangan sukacita, katakan amin. Amin. Tidak kehilangan semangat, amin. Haleluya. Tidak kehilangan arah, haleluya. Lukas 17 ayat 10. Lukas 17 ayat yang ke-10, demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Haleluya. Apa yang kami capai, apa yang kami dapat, bukan karena kami, tapi karena Tuhan atas kami. Amin. Karena Tuhan dalam kami. Yes. Sehingga saya mau saudara jemaat ini sepakat, berkat itu penting, capaian itu baik, tapi target kita adalah seperti Yesus. Yes. Menjadi seperti Kristus. Haleluya. Kita dapat mobil, dapat rumah, dapat berkat, dapat uang, itu baik, itu penting. Kita tidak boleh menafik. Kita butuh semua itu. Tapi tujuan akhir kita adalah kita melakukan semuanya supaya kita menjadi seperti Kristus. Kristus adalah hamba sejati, mengosongkan diri, mengkenoo dirinya sampai bukan nol, tapi di bawah nol. Sebab dari hamba dia mati 3 orang itu, dia dianggap yang paling jahat. Haleluya.
Dan itu karakter menjadi goal kita. Katakan goal. Sasaran kita ke depan. Kalau dapat kepercayaan itu bukan tujuan. Tapi kalau dapat kepercayaan harus disyukuri. Kelima, haleluya. Roma 8 ayat 1. Yang pertama yang harus kita syukuri adalah kehidupan. Yang kedua adalah kesehatan. Yang ketiga, kesempatan. Yang keempat, kepercayaan. Mulai malam ini saudara yang telah terbiasa melalaikan pelayanan, saudara pasti diubahkan. Amin. Kelima, Firman Tuhan Roma 8 ayat yang pertama, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Haleluya. demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman, keterikatan, penjara, keterbatasan bagi orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Amin. No condemnation. Tidak ada lagi tekanan penderitaan yang membuat kita terhalang. Karena kebebasan adalah anugerah. Ya. Saya poin 5 ini yang harus dan mesti kita syukuri. Sudah seharusnya kita syukuri adalah salah satu poin adalah kita memiliki status sebagai orang yang bebas. Amin. Kita dibebaskan oleh darah Yesus. Amin. Kita bebas dari hukum Taurat karena kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Kita tidak lagi takut pada hukum karena hukum ada oleh karena ada pelanggaran. Tapi oleh karena tidak ada lagi pelanggaran, hukum jadi tidak berguna. Di Jepang, saudara, ada satu daerah, polseknya ditutup. Kepolisiannya, istilahnya, tidak lagi diperlukan di daerah itu. Karena tidak lagi orang jahat. Kalau kita sudah hidup dalam pimpinan Roh, tidak ada lagi hukum yang akan mengejar kita, bukan? Jadi kita freedom. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudara, saat ini saya tanya, apakah saudara bebas beribadah? Ya. Bisa dilarangkan saudara beribadah? Ya. Saudara bebas melayani? Dilarangkan saudara melayani? Ya. Saya dan Berhandri Gembala, kami pergi ke polsek. Ada 6 orang di dalam. Aduh Tuhan, kami melihat dari sudut pandang mereka. Yang tidak bisa pegang handphone, tidak bisa pergi mall, tidak bisa pergi ibadah, tidak bisa kumpul keluarga, tidak bisa jalan-jalan, tidak bisa segala sesuatu. Semua terkurung di situ. Ada yang sudah 6 bulan. Kalau saudara ada di sini berjalan-jalan, malah saking orang bebas kalau di gereja masuk keluar. Sementara firman, mau bercanda ya. Sementara firman malah saking bebasnya kita masuk keluar. Orang di dalam saya renungkan, oh Tuhan, kalau orang ada di dalam. Oh makasih. Kita pakai kebebasan ini, apa gimana? Kita pakai kebebasan atau Kebebasan. orang punya kebebasan ini. Sorry, ulang. Kita punya kebebasan ini, jangan kita gunakan salah. Ya. Haleluya. Haleluya. Karena kalau kita bisa bergerak, sudah bisa berusaha, bisa melayani, bisa kemana suka pergi, bisa pergi. Ya. Tapi kalau ada di tahanan, saudara, walaupun kami mau melayani mereka, mereka tidak diizinkan keluar dari jeruji. Dan kalau saudara masih bisa datang dari jauh Tumintin datang sini, datang dari Paniki datang sini, datang dari Kamangka datang sini, tidak ada yang tahan, tidak ada yang tanya mau berapa jam, karena jam berkunjung sudah selesai. Betul? Tidak dibatasi. Kami cuma boleh hari Minggu. Kami kemarin pergi nekat hari Jumat, diizinkan karena sudah dibuka, sudah diizinkan. Tapi rata-rata cuma boleh hari Minggu. Bayangkan saya hari Minggu pun dibatasi. Nah sekarang saudara mau ibadah tiap jam boleh. Haleluya. Cuma GBI beres Nulat Manado baru ibadah 1 kali Minggu pagi. Kami belum bisa ibadah 1 minggu 7 kali. Tapi kalaupun itu bisa, gunakan kebebasan. Ya. Amin. Karena banyak orang sudah tidak bisa apa-apa walaupun mau. Kasihan saya lihat orang di dalam selama hidup mungkin tidak pegang-pegang Alkitab, malah selama di dalam Alkitab terus dia berpegang. Betul? Ya. Karena handphone tidak bisa pegang. Alkitab kami bawa supaya mereka tatap Alkitab. Mereka pegang Alkitab, dong so hafal Kejadian sampai waktu kita masuk kamus. Tapi itu mungkin saudara karena tidak ada pilihan lain. Saudara mau tidak kebebasan saudara diambil? Tidak mau, katakan amin. Ya.
Tidak mau. Nah, kalau saudara bebas, untuk apa kebebasan? Saya percaya saudara tahu, hidupku bagi Kristus. Amin. Hidupku untuk menjadi seperti Kristus. Haleluya. Jadi aku bisa bergerak kiri kanan muka belakang, bisa kemana-mana. Ya. Saya syukuri saya bebas. Yes. Seluruh Indonesia sekarang ini ada 249.000 narapidana di lapas. Khusus lapas, polsek dan nasa itu. Karena capek banget itu. 249.000 seluruh Indonesia. Kapasitas lapas seluruh Indonesia cuma 132.000 orang. Jadi 249.000 dijejal di kapasitas yang cuma 132.000 itu, berarti untuk satu ruangan paling kurang ada 2 orang dijejal di situ. Dan saudara, ruang 1 meter kali 1 cuma orang sendiri saja sesak. Apalagi kalau ada 2-3 orang. Lo apalagi kalau badan itu minta maaf. Yang ada baku sesak situ, Bu Gembala, Bu Grace. Nego deh. Ya, saudara tidak akan pernah dapat memaknai itu kalau saudara tidak bisa bandingkan dengan keadaan mereka dan keadaan kita. Kalau kita bebas hari ini, pakailah kebebasan untuk hormat nama Tuhan. Haleluya. Supaya ketika saudara tahu, maka tidak ada alasan lagi saudara mengeluh. Ada orang pengen ibadah, tapi maaf, penyandang cacat. Jangankan cacat, stroke saja. Stroke itu gara-gara stroke. Kalau banyak dapat stroke, kurang strik itu doi, akhirnya stroke. Nah, dalam keadaan seperti itu saja kita tidak bisa bebas beribadah, bukan? Ya. Dan kalau kita masih bebas seperti hari ini, bilang apa? Thank you Lord. Tarik nafas, saudara. Maka semuanya Tuhan, kita masih bebas. Haleluya. Kita tidak seperti ayam yang diikat kakinya, tidak bisa kemana-mana. Tapi kebebasanmu gunakan untuk hormat. Amin. Kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Indonesia ada 17 juta penyandang cacat. Terbagi 2, mereka yang ada pekerjaan dan mereka yang tidak berdaya. 17 juta, saudara tidak termasuk di dalamnya. Kita harus bersyukur. Yes, thank you. Periksa tangan kiri kanan lengkap, mata masih lengkap. Malah tahun ketiga bukan cuma 2, ada 3, 1 untuk dengar gosip. Orang masih lengkap. Apa yang harus kita lakukan dengan semua ini? Bersyukur. Amin. Haleluya. Haleluya. Yang ke-6. Sudah lapar? Efesus 2 ayat 19. Ada yang belum makan di acara pertama tadi. Saya tidak lama. Efesus 2 ayat 19. Apa yang harus saudara dan saya syukuri? Haleluya, firman Tuhan. Ya. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, Ya. melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan Ya. anggota-anggota keluarga Allah. Ya, Haleluya. saya garis bawahi kita patut bersyukur karena kita punya keluarga. Ya. Haleluya, kita punya keluarga. Yes. Keluarga apa? Keluarga Allah. Ya. Ku cinta keluarga Tuhan. Amin. Semua saling mengasihi, Amin. saling menguatkan. Ya. Sebab kakak ada sekarang gara-gara warisan bisa baku potong. Ya. Tapi orang di keluarga Allah bersyukur ada orang yang menguatkan waktu kita Amin. lemah. Yes. Ada orang yang menggandeng tangan kita untuk maju. Haleluya. Haleluya. Ada orang yang turut membantu doa kita kalau kita tidak berdaya. Kita punya keluarga. Katakan saya punya keluarga. Keluarga kerajaan Allah. Sebabnya saya sarankan jangan terpisah dari gereja. Jangan bangun kebiasaan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Karena di sana kita saling menasehati dalam rangka mempersiapkan hari kedatangan Tuhan. Ya. Dan waktu kedatangan Tuhan itu tiba, kita semua ready. Yes. Kita siap semuanya. Amin. Dan keluarga Allah itu berguna untuk kita. Amin. Saling menopang, saling memberkati, Ya. saling mengingatkan, saling bergandengan Yes. tangan, saling mengingatkan apa yang mungkin belum kita lakukan. Dan saya bersyukur punya saudara. Amin. Dan saya bersyukur punya istri. Dan kita semua dalam satu komunitas keluarga Allah, kita saling memberkati dengan doa, dengan nasihat. Ya. Karena ada banyak orang di dunia ini sebatang kara. Sudah tidak punya kakak adik, tidak juga punya keluarga dalam kerajaan Allah. Hidup sepi,
sedih, tersisi, semua lengkap. Hidup tak berdaya. Itu sebabnya di Jepang tingkat bunuh diri di Jepang sangat tinggi. Karena individual, kebiasaan hidup individu itu sangat tinggi. Sehingga tidak ada interaksi antara satu dengan yang lain. Orang Jawa, Jakarta bilang, lu, gue, lo lagi. Karena tertawa lihat iklan tadi. Jadi kalau saudara ada keluarga, gereja adalah keluarga, tubuh Kristus, kita harus bersyukur. Amin. Haleluya. Haleluya. Sebabnya kita selalu rindu bertemu dengan keluarga. Amin. Di tempat ini kita saling mengasihi dengan kasih Kristus. Dan saya bersyukur punya saudara. Saya bersyukur punya Pak Robi. Amin. Nanti walaupun beda logat sedikit, saya punya Ibu Messi, dan spesial saya punya Ibu Gembala, saya punya Bro Hendra. Walaupun bergumul dengan fisik, tapi tidak pernah menyerah. Amin. Ini merupakan satu sumbangsi saudara-saudara yang selalu bergairah dengan Tuhan. Tahu tidak, semangatmu menyemangati kami. Amin. Gairahmu menstimulasi kami untuk terus berlari. Katakan amin. Karena saya itu banyak jemaat yang tempat tinggalnya jauh, tapi masih bisa hadir. Saya percaya Tuhan mengapresiasi saudara. Karena di keluarga Allah ini sudah terima berkat. Kesanalah kemana? Ke tempat di mana orang bersatu hidup rukun dengan damai. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Sudah percaya itu, katakan amin. Saya percaya yang terakhir sudah tunggu-tunggu, yang ketujuh. Matius 16 ayat 25-26. Katakan haleluya. Haleluya. Matius 16 ayat 25-26. Firman Tuhan, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, Ya. ia akan kehilangan nyawanya. Ya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, Ya. ia akan memperolehnya. Ya. Ayat 26, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai gantinya? Apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Ya. Tidak ada. Karena apa? Yang paling penting, yang paling inti, yang paling utama yang harus kita syukuri, kalau seandainya semua yang di nomor 1 sampai 6 tidak ada. Nomor 1 sampai 6 mungkin tidak ada. Engkau ada di penjara mungkin. Engkau tidak dipercaya apa-apa. Engkau tidak punya keluarga. Engkau mungkin sakit. Engkau mungkin sesak nafas satu-satu nafasmu. Dan banyak hal mungkin tidak ada. Tapi kalau engkau punya Yesus, Yes. engkau punya harapan keselamatan. Amin. Ini poin yang terakhir yang harus kita syukuri. Apapun yang terjadi Ya. di dunia ini, saudara, ada sekitar 4.200 agama. Saya sarankan jangan pernah menghina agama orang. Saling menghargai, saling menghormati. Di dunia ada banyak nabi, ada banyak kita suci. Jangan saling mencemooh, jangan saling menghina. Ya. Tapi pegang prinsip. Ada banyak agama, ada banyak nabi, ada banyak kitab suci, tapi cuma satu juru selamat. Haleluya. Juru selamat cuma Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan kalau kita punya Dia, haleluya. Kalau saudara kehilangan materi, sebenarnya tidak ada yang hilang. Ya. Tapi kalau saudara kehilangan kesehatan, mulai ada sesuatu yang hilang. Tapi kalau saudara kehilangan keselamatan, saudara hilang segalanya. Tapi kalau saudara malam ini dalam Kristus masih pegang satu hal, saudara masih pegang sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Apapun yang terjadi di faktor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, tapi kalau kita tetap di dalam Yesus, saya percaya ini harus kita syukuri malam ini. Ya. Ulang tahun kita syukuri, Amin. umur panjang kita syukuri, Amin. berkat Tuhan kita syukuri, Ya. kepercayaan Tuhan kita syukuri, kebebasan kita syukuri, jemaat keluarga Allah kita syukuri, kehidupan kita syukuri. Amin. Apapun yang Tuhan beri kita syukuri, tetapi lebih daripada itu bersyukur. Karena kita kalau mati pasti masuk surga. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya.